kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Elia Maharani, mahasiswa PPG gelombang ketiga tahun 2021. LPTK saya Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan praktek mengajar di SMA Kristen Pelita Hati Kandis Kabupaten Siak. Adapun mata pelajaran yang saya ambil adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Tujuan pembelajaran saya adalah setelah melihat tayangan video, presentasi, dan tanya jawab dengan guru, siswa dapat 1. Menganalisis peluang usaha, barang, dan jasa dengan analisis SWOT. Kedua, mengidentifikasi peluang usaha, produk, barang, dan jasa dengan analisis SWOT. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu pada materi peluang usaha dengan memakai metode SWOT. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin dalam berdoa. Oke, baik semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebaiknya sebelum kita memulai yang lainnya, saya absen dulu ya. Yang pertama, yang kedua, Hagai ada? Ada Bu. Ya, Jonathan ada? Hadir Bu. Ripka ada? Rudin ada? Hadir Bu. Baiklah teman-teman, kita akan memulaikan lagu Padamu Negeri. Sekarang Ibu mau memulai pembelajaran. Ibu mau menanyakan terlebih dahulu pembelajaran yang lalu ya. Ibu kemarin sudah belajar tentang peluang usaha. Sekarang Ibu mau menanyakan apa sih peluang usaha itu? Ya Bu, Apa peluang usaha Siapa? merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Oh ya, bagus sekali ya, lengkap. Ya, sekarang setelah kita mengetahui peluang usaha, apa sih ciri-ciri peluang usaha yang baik? Siapa yang masih ingat ciri-ciri peluang usaha yang baik? Ya Bu, Ya, ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu bersifat orisinil, sesuai minat, bersifat kreatif, ada keyakinan mewujudkan, dan rasa senang saat melaksanakannya. iya. Kok kamu bisa semua? Yang lainnya mana? Ayo yang lainnya, siapa yang memberi pendapat yang lain?
Kita bisa ciri-ciri peluang usaha yang baik selain yang dikatakan oleh Jonathan tadi apa? Harus adanya inovatif, terus harus adanya kreatif, sama kerja keras yang kuat. Itu tadi adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Sekarang sebelum melanjutkan yang materinya, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kalau kemarin kita sudah tahu tentang peluang usaha itu apa dan bagaimana ciri-cirinya, hari ini kita akan menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi peluang usaha, produk, barang, dan jasa itu dengan analisis SWOT. Kemudian studi kasus kita hari ini adalah tak bisa dipungkiri kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi ekonomi keluarga, membuat banyak orang mulai mencari peluang usaha yang menambah sumber pendapatan dengan mencoba berbagai ide bisnis. Melansir dari halaman Forbes Business Retail, online menjadi sektor yang bertahan di tengah pandemi. Ada berbagai produk yang laku di tengah pandemi, mulai dari kuliner, pakaian, bunga, dan lain-lain. Sekarang, bagaimana menentukan pilihan ide bisnis ini? Ya, salah satunya yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Nanti kita akan berfokus kepada analisis SWOT kuliner, ya, karena kita akan belajar tentang pengertian analisis SWOT. Tadi kan kita sudah belajar S itu apa, W itu apa, O itu apa, T itu apa, ya. Jadi pengertian analisis SWOT ini dipakai oleh Albert Hamre, itu pertama kali orang yang mencetuskan tentang analisis ini. Tahun 1960. Ya, analisis SWOT merupakan teknik perencanaan strategi berguna untuk mengevaluasi SWOT dalam sebuah usaha yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap perencanaan. Pengertian analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Jadi analisis SWOT itu membandingkan antara faktor eksternal, peluang, dan ancaman dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, oleh Setiawan Hari dan Zulkifli Mansyah. Ya. Itu tadi adalah pengertian dari analisis SWOT. Ya. Dikatakan ada dari faktor eksternal dan faktor internal. Slide ke-8, Pak. Ya. Tadi dikatakan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Kita lihat pada posisi ini. Ya. Apa yang faktor internal itu? Ini ada strength dan weakness, ada kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang sebelah kiri itu yang faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Sekarang elemen-elemen apa yang ada di dalam internal? Ya, elemen-elemen internal dari strength itu apa? Ya, kita lihat ya. Halaman berikutnya, Pak Sen. Ya. Strength atau kekuatan adalah merupakan situasi atau kondisi
yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat atau pada di masa yang akan. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, apa saja contoh keunikan yang dimiliki perusahaan itu? Oke ya, keunikan dari perusahaan itu artinya gini, kalau kita mempunyai usaha, misalkan rendang gitu ya, nanti ada videonya tentang rendang. Tentang rendang ini, dia punya rasa unik ya, maksudnya rasanya enak dibandingkan rendang yang lain. Kemudian bisa juga dia unik, cara menata warungnya atau restorannya unik, misalnya seperti Desa Minangkabau gitu ya. Ini tidak berbeda dengan yang lainnya. Misalkan rombongnya terbuat dari bentuknya rumah Minangkabau. Sudah mengerti? Sudah jelas, David? Jelas, Bu. Oke, selanjutnya weakness. Silakan presentasinya nomor selanjutnya, Pak. Ya. Weakness atau kelemahan. Weakness merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai keuntungan yang tidak bisa dihindari perusahaan? Apa yang mengurangi keuntungan? Ya, tidak bisa dihindarkan. Kemudian, faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan itu kehilangan penjualannya? Ya. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan atau organisasi kita? Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita. Dari keempat elemen ini, ada yang ditanyakan yang belum bisa mengerti dari kalian, kelemahan, ya misalnya, punya kelemahan, harga seperti tadi restoran tadi, harga dagingnya fluktuatif, ya, sehingga susah menentukan keuntungannya. Harganya juga susah sama dia, itu sebagai kelemahan harga dagingnya. Kemudian dagingnya cepat busuk ya, cuma dalam 2 hari saja sudah busuk. Dia harus bisa, inilah kelemahan dari rendang tadi. Kira-kira ada yang ditanyakan? Dari keempat ini kelemahan untuk elemen-elemennya, ada yang menanyakan? Sekarang tentang opportunis atau peluang. Opportunis atau peluang merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Analisa ini dapat diisi dengan menggunakan elemen sebagai berikut. Peluang itu kesempatan. Apa yang dapat kita lihat? Kemudian perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Itu sebagai peluang. Misalkan tadi Ibu contohkan adalah masakan Padang. Ya. Dia mempunyai rombong masakan Padang. Opportunitiesnya apa ya? Apa yang bisa dikembangkan? Karena dia sudah mempunyai kekuatan, rasanya enak, berarti dia punya kesempatan membuka catering, misalnya gitu. Membuka catering ya, dia bisa membuka catering, kemudian melayani hajatan atau melayani orang menikah dengan makanan yang enak-enak dari usaha masakan Padang tadi. Itu sebagai peluang atau opportunities.
Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya adalah threats. Silakan. Halo Bu. Ya, threats atau ancaman. Threats merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Analisa ini dapat diisi dengan menggunakan panduan berikut. Hambatan apa saja yang sedang kita hadapi sekarang? Ya, elemennya adalah seperti ini. Apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing perusahaan atau organisasi kita? Ayo dibuka semua, Ray, Ripka, siapa, Rudin, Mita, ya dibuka dulu kameranya sayang. Ya sudah, dibuka dulu supaya kita bisa bermain, ya. Oke, kita akan bermain ya. Permainannya adalah seperti ini. Ibu akan bilang ular dan ulat. Ular itu kan panjang sekali, ya. Kalau ulat itu pendek. Sekarang permainannya adalah dibalik. Ketika ibu bilang ular, maka kalian harus bilang pendek. Tetapi kalau ibu bilang ulat, berarti panjang. Permainannya seperti itu, dibalik. Kalau ular panjang, sekarang dibalik pendek. Tetapi kalau ular itu panjang, dibalik menjadi pendek. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Ular, 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 ulat, 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 ular. Pendek. Ya. Ulat, 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 ular, 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 ulat. Panjang. Tahu. Ya, ular, ular, ular pendek, ular, ular panjang, ular, ular pendek, ular. Pendek. Panjang. Iya, ada yang bilang pendek, ada yang bilang panjang. Ya, ini untuk mengembalikan konsentrasi kita. Karena tadi dibalik pendek bukan panjang, ya. Hebat yang sudah bisa menjawab apa yang betul semua, tapi yang salah pun hebat semua. Sekarang kita melanjutkan kepada langkah-langkah menyusun analisis SWOT. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan analisis SWOT, kita harus tahu dulu tujuan kita ini untuk apa. Dalam menganalisis SWOT itu tujuannya itu untuk apa? Ya. Misalnya membuat ide usaha baru, kemudian mengetahui produk atau jasa yang dibutuhkan setempat, atau mengetahui minat konsumen, menetapkan teknik pemasaran yang tepat, mengetahui rugi laba usaha. Kita harus tahu dulu. Kalau kita menentukan tujuan, idenya, misalnya kita mau apa? Ide usaha, boleh. Atau mau melihat pasar, kita bisa menganalisis SWOT. Atau mau melihat menetapkan teknik pemasaran yang tepat dengan mengadakan analisis SWOT. Kita dengan menyusun analisis SWOT kita akan tahu mana-mana yang perlu diperbaiki, strategi apa yang perlu kita lakukan. Kemudian profil dan target market, buat dulu profilnya, gambaran usaha yang akan dibuat, misalnya itu mau ditempatkan apa, namanya apa, itu semua harus kita tuliskan lebih dahulu. Yang ketiga adalah tentukan SWOT-nya, elemen-elemen yang Ibu tadi katakan ada 4 elemennya, SWOT, kita gali satu persatu. Ya. Kemudian strateginya harus terperinci, buat strateginya yaitu dengan 4 SWOT tadi, 4 elemen SWOT tadi. Apa saja, dibuat matriksnya sehingga kita bisa
membuat analisis SWOT. Itu langkah-langkah menyusun analisis SWOT. Kita lihat dulu ya presentasi video dari analisis SWOT yang ada di sini supaya mempunyai gambaran yang lengkap ya. Caranya di slideshow Pak, di slideshow baru YouTube-nya. Contohnya ini akan Bapak contohkan ketika kita memiliki ide usaha, di sini contohnya rendang. Nah, kita akan menganalisis nih rendang ini gimana nih kekuatan, kelemahan, ancaman, dan kesempatannya. Bagus nggak nih? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita akan menganalisis strength-nya atau kekuatannya. Oke, apa sih kekuatan yang dimiliki dari usaha rendang ini? Yang pertama, dia disukai banyak orang. Jadi ketika kita membuat usaha ini, ya kita sudah punya pasar yang jelas. Kenapa? Karena orang-orang suka ya. Padang ini sekarang bukan hanya rendang ini bukan hanya makanan orang Padang, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan sekarang sudah universal atau sudah mendunia. Harganya bersaing, artinya kita bisa menentukan harga yang pantas, yang sesuai dengan kualitas dari makanan kita dan tempat kita di mana membuka usaha rendang tersebut. Kemudian bahannya mudah dicari. Tentunya kita sangat mudah ya menemukan bahan-bahan untuk pembuatan rendang. Tinggal pergi ke pasar dan semuanya ada. Lalu, kelemahannya apa dalam usaha rendang ini? Kelemahannya yang pertama ya tentu harga daging sapi di pasar itu biasanya naik turun sesuai kondisi. Artinya harga bahannya fluktuatif. Kita harus jeli mengatasi fluktuasi dari harga daging ini. Berarti kita harus memiliki langganan dalam hal pembelian bahan. Dagingnya misalkan busuk nih, ada daging yang busuk ya, tentu itu jadi sesuatu yang merugikan juga. Daging busuk dan ada juga daging oplosan, di mana daging sapinya biasanya dioplos dengan daging-daging yang lain. Tentu ini akan mengurangi dari rasa rendang yang kita buat. Sehingga kalau rasanya berubah, tentu nanti konsumen tidak akan suka. Nah, dari kelemahan yang mungkin dapat muncul ini, tentu kita harus mulai memikirkan bagaimana solusinya. Lalu, apa sih kesempatannya, opportunity-nya apabila kita memiliki usaha rendang? Banyak ya, kita bisa bikin catering. Untuk acara ulang tahun misalkan, atau untuk acara nikahan. Nah, jadi ya kesempatannya dalam bisnis berbagai acara dan catering. Kita juga bisa membuat restoran, salah satunya restoran ya makanan Padang tentunya. Lalu ancaman yang dapat muncul dari luar itu apa? Nah, ancamannya, ini banyak juga ya warung Padang yang tentunya setiap warung Padang akan memiliki rendang sebagai penjualan utamanya. Ketika usaha kita sudah mulai maju, artinya akan banyak pesaing yang tentunya dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita harus jelas menentukan strategi apa nih kalau banyak saingan seperti ini. Ketika kita selesai melakukan analisis SWOT, maka kita nanti akan menghitung peluang dan ancamannya bagaimana. Peluang dikurangi ancaman. Ketika ancamannya lebih besar daripada peluang, ya mendingan stop dulu deh. Kita cari referensi dulu yang referensi usaha yang lebih bagus, atau kita evaluasi kemudian kita coba lagi agar peluangnya lebih besar daripada ancaman, sehingga nanti akan muncul strateginya. Strateginya ketika peluang dalam bisnis rendang ini cukup menjanjikan, berarti yang harus kita lakukan adalah jaga agar kualitas rendang kita itu sama ya, jangan sampai naik turun. Nanti kan orang-orang jadi rasanya aneh-aneh gitu. Kalau rasanya sama gitu kan, ya tentu orang nanti akan lebih suka. Harganya tetap. Nah, usahakan ketika harga bahan di pasaran itu naik turun, atau ketika ada orang lain yang menjual lebih
murah atau yang menjual lebih mahal, kita harus tetap dengan harga yang kita patok sebelumnya. Kenapa? Ya tentu harga akan sesuai dengan kualitas. Jangan mau kita membanting harga ketika melihat orang lain harganya pada rendah. Karena boleh saja kualitasnya tidak sama dengan kita. Konsumen kalau sudah merasa nyaman, merasa enak dan cocok, tidak akan peduli dengan masalah harga. Kemudian optimalkan sumber daya manusianya, mulai dari penjualnya, kemudian pembuatnya juga itu harus optimal. Kemudian kualitas tampilannya harus bagus ya, jangan sampai rendangnya acak-acakan atau tidak enak dilihat. Atau ketika kita punya usaha catering, maka kemasannya juga harus sangat baik. Nah, apabila bisnis itu sudah memiliki strategi yang baik, maka usahanya akan berkembang dan bertahan lama. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus melakukan pemetaan peluang usaha. Kenapa? Agar kita memiliki... Kita lihat ya, kan tadi S-nya ada 3. Jadi kesimpulan, kalau faktor internalnya tadi SW, kalau eksternalnya itu OT ya. Apabila S lebih besar daripada W dan O lebih besar daripada T, maka usaha itu bisa diperluas ya. Kemudian ide atau kalau masih idenya bisa digunakan ya. Kalau membuka berarti ada peluang untuk membuka restoran atau masakan Padang atau warung masakan Padang. Tadi kan S-nya 3, W-nya 2, berarti dia lebih besar S-nya. O-nya ada 2, T-nya ada 1, berarti itu ada peluang untuk membuka usaha masakan Padang. Apabila ya, yang kedua, apabila S kurang dari W dan O kurang dari T, berarti kita harus konsolidasi di dalam. Kan gitu, artinya masih lemah ya punya kita. Kita ada kemungkinan karyawan kita kurang ramah atau apakah bisa? Bisa dijadikan menjadi ide usaha, bisa, asalkan kita harus mengadakan konsolidasi dulu itu, atau dicoba lagi membuat ide usaha yang lain ya. Bisa ya, kira-kira cara menganalisis SWOT kita bisa ya. Bisa, Bu. Ya, hebat ya. Ya, nanti kita akan berdiskusi tentang analisis SWOT ini. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Pembelajaran kita hari ini apa saja? Ya. Siapa? Ayo silahkan. Silahkan yang memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Ya, silakan Jonathan. Kesimpulannya ialah peluang usaha adalah kesempatan untuk mencapai yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ini yang analisis SWOT, Jonathan. Analisis SWOT kesimpulannya bagaimana tadi Ibu menjelaskan, mulai dari pengertiannya, elemennya, kemudian cara langkah-langkahnya. Gitu. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan faktor internal, kekuatan dan kelemahan. Oh iya, gitu dong. Iya, bagus ya. Analisis SWOT itu seperti itu, membandingkan apa saja tadi? Kayak Bu. Adapun langkah-langkahnya seperti tentukan tujuan membuat analisis SWOT. Ya. Terus
Terus ada kita harus membuat gambaran umum mengenai SWOT. Ya, Yang ketiga, tentukan elemen SWOT. Dan yang terakhir, dalam langkah-langkah membuat analisis SWOT itu membuat strategi yang terperinci matriks SWOT. Itu dari saya, Bu. ya, ya. Oke. Ya, bagus ya. Memang seperti itu. Nasinya, kesimpulannya. Ya. Jadi kalau kita membuat kesimpulan, itu tadi SWOT itu artinya apa? Dari kata apa? Ya, strength. Ya, S-nya strength, kemudian B-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, kemudian T-nya threats atau kelemahan. Kemudian dari pengertiannya adalah analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan untuk merencanakan ide usaha atau ide strategi yang lebih baik. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah bagus, Mita, ya. Tentukan dulu tujuan, kemudian buat gambaran umum mengenai profil dan target marketnya, tentukan elemen SWOT-nya, buat strategi yang terpenting dengan membuat matriks SWOT. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi dengan lewat grup WA sesuai yang Ibu bagi kemarin. Cara membuat SWOT, ya, silakan semua. Oh ya, sudah sampai opportunity, ya, terus threat sudah selesai berarti kelompok 1, ya, kelompok 2 sudah sampai mana Pak Sen? Sudah sampai weakness, saya terus. Ya, weakness, opportunity-nya apa? Ininya diklik Grace, ya. Tentang analisis SWOT usaha roti kering. Strength atau kekuatan. Strength. Strength atau kekuatan. Terdapat banyak variasi rasa yang menggugah selera dan lebih higienis, berkualitas, dan harga jauh lebih murah. Pemasarannya bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat dan harga yang ditawarkan aman di kantong masyarakat. Dan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak tahan lama dan umumnya hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan saja karena tak menggunakan bahan pengawet. Dan mudah dicontoh dan terdapat banyak pesaing. Dan harganya cenderung lebih mudah naik ketika harga bahan bakunya naik. 1, gitu loh, Grace. 2, 3, 4, gitu. Terus. Yang keempat, kreasi dan rasa kadang-kadang tidak update karena karyawan yang dimiliki belum yang ahli di bidangnya. Dan yang kelima, warnanya cenderung lebih mudah memudar apabila terkena paparan sinar matahari. Dan yang selanjutnya, opportunity atau peluang. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peningkatan pemesanan bisa melonjak ketika hari raya Idul Fitri tiba. Dan kue kering bisa dijual kapan saja sehingga bisa dipastikan kalau usaha ini tidak musiman. Dan yang ketiga, lebih mudah pemasaran dan mendapatkan pesanan khususnya di acara-acara seperti arisan dan lain-lain. Threat atau ancaman. Threat. Threat atau ancaman.
Yang pertama, kompetitor yang menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Dan yang kedua, kompetitor yang berjualan dengan cara berkeliling. Dan yang ketiga, munculnya kue kering yang tahan lama di pasaran karena menggunakan bahan pengawet. Yang keempat, konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi dari setiap produsennya. Grace, Dari jangan cepat-cepat, Grace. Ya, terus. Dari hasil analisis SWOT kue kering disimpulkan strength ada 4, strength ada 4, weakness ada 5, opportunity ada 3, threat ada 4. Kurang dari W dan O kurang dari T. Konsolidasi atau dipertimbangkan lagi usaha kue keringnya. Sekian dan terima kasih. Analisis SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT. Ulang lagi teman-teman ya. Ulang lagi minta. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu analisis SWOT tentang bakso dan mie ayam. Di sini ada strength atau kekuatan. Ya. Strength. Ya. Strength. Ada beberapa yang harus kita ketahui dalam hal ini. Yang pertama, harus memiliki harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, sudah bekerja sama dengan GoFood dan Grab. Yang ketiga, bebas bahan pengawet. Yang keempat, konsep anak muda. Kelima, letaknya strategis dan memiliki area tempat parkir. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Ada beberapa yang harus kita ketahui tentang kelemahan dalam analisis SWOT, yaitu 1, belum memiliki hak paten, 2, banyak pesaing, 3, belum memiliki cabang, dan terakhir, belum memiliki website dan forum. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Kita harus mengetahui juga beberapa peluang dalam analisis. Opportunity atau peluang hasil diskusi yang bakso dan mie ayam, yaitu kita harus 1, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. 2, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. 3, meningkatnya penjualan pada hari-hari besar. Dan terakhir, bisa digunakan. Itu tadi adalah kesimpulan dari kelompok 1 dan 2. Kiranya selanjutnya kita bisa membuat analisis SWOT dalam banyak hal. Ya, saya kira pertemuan kita hari ini saya akhiri. Saya berharap untuk pertemuan selanjutnya anak-anak lebih giat belajar lagi, kemudian baca lebih dahulu materinya supaya ketika Ibu menyampaikan materi, anak-anak sudah siap materinya. Yang kedua adalah kerjakan PR dan lewat Google Form ya. Yang LKPD kedua silakan dikerjakan di rumah lewat Google Form yang sudah Ibu bagikan ke grup WA. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, ya.